Audio Jungle. Salam, perkenalkan, nama saya Melianus Liu dengan status mahasiswa PPG tahun 2020 pada perguruan tinggi IAKN Ambon, berasal dari Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Salam, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat, dan kita akan memulai dengan pembelajaran kita hari ini, yakni pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti dengan materi pokok mengapa manusia jatuh ke dalam dosa, kelas 5 tahun pelajaran 2020-2021 dengan alokasi waktu 2 kali 45 menit, dan kita akan mulai dari saat ini jam 8 hingga jam 9.30 menit. Dan pada hari ini tanggal 7 Desember 2020. Baik, untuk itu mengawali pembelajaran kita di hari ini, kita akan mengawalinya dengan doa. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, atas waktu kesempatan yang indah Engkau berikan kepada kami. Engkau boleh mempersatukan kami, hamba-Mu sebagai guru dan anak-anak didik, untuk memulai dengan pembelajaran kami hari ini. Untuk itu kami mohon Tuhan, Engkau berkati kami, urapi kami, anugerahkan kepada kami hikmat, sukacita, damai sejahtera, sehingga pembelajaran kami ini bermanfaat bagi hidup dan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Guru yang agung bagi kami berdoa mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Oke, setelah kita berdoa, kita akan mengawali pembelajaran kita hari ini dengan menyanyi bersama. Kita akan menyanyi bersama sehingga mempersiapkan anak-anak untuk mengikuti pelajaran pada hari ini, ya. Baik, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 35, Tercurah Darah Tuhanku. Tercurah darah Tuhanku, dan seterusnya. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Oke, setelah kita memuji dan mempermuliakan nama Tuhan, saya akan mengecek kehadiran anak-anak pada hari ini. Ya, baik, semua hadir dan kita siap untuk mau belajar. Nah, kalau kita mau belajar supaya kita punya konsentrasi yang bagus, maka kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Dari rumah kita sudah mempersiapkan selain alat tulis kita dan juga buku dan alat-alat yang lain, kita juga harus mempersiapkan fisik kita. Kita harus kuat. Dalam hal ini kita sudah harus makan dari rumah, sehingga ketika kita belajar kita tidak lapar sehingga mengganggu konsentrasi kita. Baik, saya harap anak-anak semua dari rumah tadi sudah berdoa, ya, sudah mempersiapkan fisik, sudah makan, dan saat ini pasti ya ada sukacita, ada damai sejahtera supaya kita mau belajar. Baik. Untuk itu, pembelajaran kita hari ini tentang mengapa manusia jatuh ke dalam dosa.
mengapa manusia jatuh ke dalam dosa. Kita tahu bahwa Allah itu maha kuasa. Allah sudah menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Dan di situ salah satu ciptaannya adalah manusia. Manusia adalah ciptaan Allah yang paling mulia karena dilengkapi dengan akal, pikiran yang baik. Namun ketika Allah menempatkan manusia di Taman Eden, yaitu Adam dan Hawa, mereka tidak taat kepada perintah Allah sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar mengapa manusia jatuh ke dalam dosa. Oke, baik. Anak-anak sudah melihat tentang kompetensi inti ya. Kompetensi inti dan juga kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar itu adalah yang pertama, meyakini bahwa manusia berdosa sehingga perlu bertobat. Yang kedua, menunjukkan sikap sebagai orang yang sudah bertobat. Yang ketiga, memahami bahwa semua manusia berdosa sehingga perlu bertobat. Dan yang keempat adalah menyajikan contoh cara hidup manusia yang sudah bertobat. Nah, dengan demikian, maka yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, mengkomunikasikan, siswa diharapkan dapat satu, meyakini bahwa manusia berdosa sehingga perlu bertobat. Yang kedua, menunjukkan sikap sebagai orang yang sudah bertobat. Yang ketiga, memahami bahwa semua manusia berdosa sehingga perlu bertobat. Dan yang keempat adalah menyajikan contoh cara hidup manusia yang sudah bertobat. Nah, itulah yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk itu, anak-anak diperhatikan dengan baik sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini dapat dipraktikkan, ditunjukkan dalam kehidupan setiap hari di rumah atau di mana saja kita berada. Oke, kita masuk pada kegiatan inti. Kegiatan inti kita adalah kita akan mempelajari tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa, dan itu kita sama-sama akan membuka Alkitab kita yang sudah anak-anak bawa dari rumah. Setiap anak diharapkan membawa Alkitab, dan kita sama-sama buka Alkitab kita dari Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasalnya yang ketiga, dan kita akan sama-sama membaca. Kita membaca, kita mengerti, dan kita mau memahami apa isi dari Kejadian pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-24. Manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, baik anak-anak, setelah kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari Kejadian pasalnya yang ketiga, kita akan memulai dengan pembelajaran kita, mendalami, dan setelah itu kita akan membuat kelompok diskusi, lalu kita mengerjakan atau mendiskusikan beberapa pertanyaan-pertanyaan diskusi dan pertanyaan-pertanyaan lain yang akan dikerjakan baik secara pribadi maupun secara kelompok. Satu kelompok kita bagi 5 siswa. Ya. Baik. Ada beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama,
menurutmu apakah semua orang berdosa? Dan yang kedua, mengapa manusia jatuh ke dalam dosa? Nah, jawabannya anak-anak bisa melihat kembali pembacaan firman Tuhan tadi dari Kejadian pasalnya yang ketiga. Nah, di situ anak-anak akan berdiskusi dan memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan yang sudah ditanyakan. Nah, baik. Jadi semua anak diharapkan aktif dalam diskusi. Tidak ada yang santai. Semua bisa mengikuti diskusi dengan baik. Dibagi tugas sehingga ketika anak-anak serius mau belajar, maka akan mengetahui apa makna, apa tujuan yang daripada pelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Ya, jadi pertanyaannya tadi itu adalah, menurutmu apakah semua orang berdosa dan mengapa manusia jatuh ke dalam dosa? Oke. Ya, kita mendengarkan uraian materi sesuai dengan Kejadian pasal 3 yang tadi kita baca. Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan Allah. Allah menciptakan mereka menurut gambarnya. Pada mulanya mereka masih belum mengenal dosa. Allah menempatkan mereka di Taman Eden, yaitu pada Kejadian pasal 2 itu ayatnya yang ke-8. Taman itu sungguh indah. Allah memberikan tanggung jawab kepada mereka untuk mengelola dan memelihara taman itu. Bekerja merupakan hal yang sangat menyenangkan. Di dalam taman itu tersedia segala sesuatu untuk mereka nikmati. Adam dan Hawa memiliki segala sesuatu yang dibutuhkan untuk bahagia satu dengan lain dan juga dengan Allah. Di tengah-tengah Taman Eden, Allah menumbuhkan pohon kehidupan serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Semua buah dari pohon di dalam taman tersebut boleh mereka makan, kecuali buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Perintah dan larangan Tuhan sangat jelas. Jika mereka memakannya, maka mereka akan mati. Bagi mereka, kematian itu merupakan kenyataan yang mengerikan. Namun, jika mereka taat dan setia, maka Allah memberikan anugerah kepada mereka dan keturunannya. Mereka mendengarkan perintah Tuhan Allah dengan penuh rasa hormat. Iblis menyelinap masuk ke dalam taman itu dan ingin merusak pekerjaan Allah. Iblis tahu bahwa manusia akan berbahagia dan selama mereka taat dan setia kepada Allah. Oleh sebab itu, iblis menggoda serta membujuk mereka agar tidak setia pada kehendak Allah. Iblis menggunakan ular sebagai alat untuk mempengaruhi manusia. Hal ini dilakukan iblis karena ular adalah binatang yang paling licik dari segala binatang yang Allah ciptakan. Ular datang menghampiri dan menggoda Hawa dengan memutarbalikkan perintah Allah. Ular berbisik, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Hawa mendengar dan percaya pada perkataan dan tipu iblis.
Ia melihat bahwa pohon itu sedap dipandang mata dan buahnya baik untuk dimakan. Lalu ia mengambil buahnya, memakannya, dan juga memberikannya kepada Adam, suaminya. Adam memakan buah itu. Adam memilih percaya kepada dusta iblis daripada kebenaran Allah. Pada saat itu dosa masuk ke dalam hidup mereka, juga rasa takut dan gentar yang menghalau kebahagiaan mereka. Inilah asal mula dosa. Dosa terjadi ketika manusia tidak taat kepada Allah. Ia lebih memilih untuk menuruti keinginannya sendiri dan bukan menuruti kehendak Allah. Nah, sekarang Adam dan Hawa sadar bahwa iblis sudah menipu mereka. Mereka sudah jatuh ke dalam dosa, namun kesadaran mereka itu sudah terlambat. Mereka sadar apa yang terjadi tidak seperti rayuan ular. Mereka tidak menjadi sama seperti Allah. Mereka malu karena tidak berpakaian. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat menjadi pakaiannya. Mereka ketakutan karena telah melanggar perintah Allah. Ketika suara Allah terdengar memanggil mereka, mereka tidak berani berjumpa dengannya. Namun tidak ada satu manusia pun yang dapat melarikan diri dari hadapan Allah. Suara Allah yang selalu menyukakan hati sekarang menimbulkan rasa takut dalam hati mereka. Ketidaktaatan Adam dan Hawa kepada Allah, hubungan mereka dengan Tuhan menjadi rusak. Mereka diusir dan tidak lagi boleh tinggal di taman itu. Mereka mengalami penderitaan sebagai akibat dari dosa yang mereka lakukan. Baik, itu sedikit uraian pembelajaran atau materi kita hari ini tentang Allah menempatkan manusia Adam dan Hawa di Taman Eden. Lalu mereka diberi kesempatan untuk menikmati semua yang ada di dalam Taman Eden. Tetapi ada satu perjanjian antara Allah dan manusia. Dan pada akhirnya manusia itu tidak taat kepada perintah Allah. Dan mereka melawan. Dan akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Akibat dari mereka melanggar perintah Allah, maka mereka dihukum. Mereka diusir keluar dari Taman Eden. Mereka diberikan hukuman seperti apa yang tertulis dalam Kejadian pasal 3. Manusia laki-laki harus bersusah payah mencari nafkah. Manusia perempuan atau Hawa, dia akan bersusah payah saat mengandung dan melahirkan. Demikian juga dengan si iblis atau ular. Dia akan berjalan dengan perut dan makanannya adalah dari debu tanah. Dan ada lagi hukuman yang lain, baik kepada Adam, Hawa, dan juga ular. Dan itu diturunkan sampai dengan kita pada saat ini. Nah, kalau kita mau belajar baik-baik, kita mau belajar dengan serius, maka kita akan tahu apa yang harus kita lakukan di hadapan Allah sekarang, sehingga kita luput dari hukuman yang Allah berikan kepada setiap umat manusia. Tetapi seperti pertanyaan pertama, menurut kalian, apakah semua manusia itu berdosa? Nah, baik, untuk itu silahkan melihat pertanyaan-pertanyaan yang ada yang akan saya berikan, dan silahkan dikerjakan
dalam kelompok-kelompok diskusi masing-masing, dan setelah mengerjakannya, masing-masing kelompok akan mempresentasikan, ya, membaca hasil diskusi dari setiap kelompok di depan kelas. Dan dengan demikian kelompok yang lain bisa menanggapi dan memberikan kritik, saran atau masukan yang baik. Setelah itu kita akan mendapatkan satu pelajaran yang baik untuk nanti setiap anak-anak bisa menggunakannya dan mempraktikkannya di dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, di tempat bermain, atau di mana saja. Ya, baik. Nanti anak-anak bisa melihat ada beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan, dan tolong masing-masing kelompok dapat mencatat pertanyaan-pertanyaan dan nanti didiskusikan, dan hasil diskusikannya ditulis rapi dengan baik. Lalu setelah itu masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Yang pertama, mengapa manusia jatuh ke dalam dosa? Tadi kita sudah membaca, bahkan sudah ada penjelasan, dan nanti didiskusikan bersama. Bagi setiap siswa yang memperhatikan dengan baik, maka dia akan dapat memberikan jawaban dengan baik. Mengapa manusia jatuh ke dalam dosa? Itu yang pertama. Yang kedua, apa akibat ketidaktaatan manusia kepada Tuhan Allah? Akibatnya apa kalau manusia itu tidak taat? Yang ketiga, seandainya kamu adalah Hawa, apa yang akan kamu lakukan jika dirayu oleh iblis untuk makan buah yang indah dan sedap dipandang mata, padahal hal itu dilarang oleh Tuhan Allah? Seandainya kamu adalah Hawa, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Yang keempat, hal apa yang dapat kamu pelajari dari cerita ini? Hal apa yang kamu dapat dari cerita ini? Nah, itu diselesaikan dalam diskusi bersama dengan teman, berdiskusi bersama dan dapat memberikan jawaban. Ya, ada tugas yang lain selain diskusi tadi. Ada juga tugas yang lain, yaitu tentang mengamati objek atau kejadian, membaca sumber lain selain buku teks, dapat memberikan jawaban, yaitu dengan suruhan berilah tanda centang pada kotak di sebelah kanan yang menurut kamu menjelaskan keadaan manusia atau akibat perbuatan dosa yang dilakukan Adam dan Hawa, dan berilah tanda silang bila keadaan itu bukan merupakan akibat dari dosa manusia. Nah, di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang dibuat dalam kolom. Silahkan masing-masing kelompok dapat mencatat dan juga dapat mengerjakannya secara kelompok. Didiskusikan bersama sehingga hasil diskusinya akan dipresentasikan di depan kelas. Ya, masing-masing anak, masing-masing kelompok membagi tugas masing-masing dan mempresentasikannya atau mempresentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok, dan bisa antara kelompok satu dengan kelompok yang lain dapat memberikan masukan atau juga kritik, saran, sehingga memberikan informasi baru, ya, saling melengkapi, saling mengisi, ya, antara satu dengan yang lain. Dengan demikian maka apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini kita dapat memperolehnya dengan baik dan kita dapat mempraktikkannya di dalam kehidupan kita
setiap hari. Ya, waktunya silakan. Waktu diskusi kita berikan waktu kurang lebih 15 menit. Ya, 15 menit dan dikerjakan diskusinya dengan baik secara bersama-sama. Baik, setelah mencatat beberapa soal diskusi yang sudah dicatat, ada lagi soal tambahan untuk didiskusikan, yaitu tuliskanlah dalam kolom berikut ini tindakan yang perlu kamu lakukan agar tidak jatuh dalam dosa. Ya, jadi ada kolom, lalu kamu tolong tulis ya, tindakan yang perlu kamu lakukan agar kamu tidak jatuh ke dalam dosa dengan alasannya. Apa yang kamu lakukan sehingga kamu tidak jatuh ke dalam dosa? Ya, alasannya. Paham? Ya. Saya kira demikian soal tambahan untuk anak-anak dapat mengerjakannya. Tolong ditulis tindakan yang dilakukan supaya tidak jatuh ke dalam dosa. Alasannya apa? Hasil diskusi masing-masing kelompok sudah dapat dipresentasikan di depan kelas dengan masing-masing kelompok ada ketua dan sekretarisnya dapat mempresentasikan di depan kelas. Ya, baik, mungkin dari kelompok 1 jika sudah mempersiapkan, sudah selesai, mungkin langsung dipresentasikan ke depan kelas. Ya. Soal yang pertama tadi adalah memberikan tanda silang pada kotak di sebelah kanan yang menurut kamu menjelaskan keadaan manusia atau akibat perbuatan dosa yang dilakukan Adam dan Hawa, dan berilah tanda silang bila keadaan itu bukan merupakan akibat dari dosa manusia. Yang pertama, keadaan manusia diusir dari Taman Eden. Akibat dosanya adalah kelompok 1, keadaan manusia diusir dari Taman Eden akibat dosa. Apakah betul? Jika betul, diberikan tanda centang. Jika salah, maka dapat diberi tanda silang. Ya, menurut kelompok 1, diusir dari Taman Eden adalah akibat dari dosa. Dikasih tanda centang. Bagaimana dengan kelompok-kelompok yang lain bisa memberikan tanggapan? Yang kedua, menjadi takut kepada Tuhan. Ini juga karena akibat dari dosa. Jika ya, diberikan tanda centang. Jika tidak, diberikan tanda silang. 3, hidup sejahtera dan bahagia. Apakah ini adalah akibat dari dosa? Yang keempat, menjadi malu karena tidak berpakaian. Yang kelima, menikmati hidup yang indah di Taman Eden. Apakah ini adalah akibat dari dosa? Yang berikut adalah harus bekerja keras. Betul? Apakah ini adalah akibat dari dosa? Hidup sukar dan menderita. Apakah ini akibat dari dosa? Bersusah payah mencari rezeki. Susah payah waktu mengandung. Dihukum mati.
Ya. Jadi kelompok 1 dapat memberikan jawabannya atau hasil diskusinya. Ya, silakan. Kita berikan kesempatan kepada kelompok 1 5 menit. Ya, diusir dari Taman Eden, dikasih centang. Betul, itu adalah karena akibat dari perbuatan dosa daripada Adam dan Hawa, sehingga mereka diusir keluar dari Taman Eden. Yang kedua, menjadi takut kepada Tuhan, dikasih centang. Betul. Yang ketiga, hidup sejahtera dan bahagia. Apakah karena mereka sudah berdosa lalu mereka hidup sejahtera dan bahagia? Tidak. Maka hasilnya adalah silang. Ya, betul. Yang berikut, menjadi malu karena tidak berpakaian, dikasih tanda centang. Betul. Menikmati hidup yang indah di Taman Eden, tidak, atau dikasih tanda silang. Harus bekerja keras, dikasih tanda centang. Betul. Hidup sukar dan menderita, dikasih tanda centang. Betul. Susah payah mencari rezeki, dikasih tanda centang. Betul. Susah payah waktu mengandung, dikasih tanda centang. Dan dihukum mati, dikasih tanda centang. Baik, hasil kerja dari kelompok 1 mendapat nilai 100. Ya, jadi tugas ini sudah diselesaikan oleh kelompok 1 dengan tepat dan benar. Baik, tugas yang berikut yang tadi sudah dicatat, yaitu yang pertama, mengapa manusia jatuh ke dalam dosa. Yang kedua, apa akibat ketidaktaatan manusia kepada Tuhan Allah. Yang ketiga, seandainya kamu adalah Hawa, apa yang akan kamu lakukan jika dirayu oleh iblis untuk makan buah yang indah dan sedap dipandang mata, padahal hal itu dilarang oleh Tuhan Allah. Dan yang keempat adalah, hal apa yang dapat kamu pelajari dari cerita ini. Ya, jadi hasil diskusi dari tugas ini di dalam kelompok masing-masing dapat dikumpulkan untuk nanti diperiksa dan diberikan nilai kepada setiap kelompok. Tugas diskusi yang berikut adalah, tuliskanlah dalam kolom berikut ini tindakan yang perlu kamu lakukan agar tidak jatuh dalam dosa. Ya, tugas ini didiskusikan bersama, yaitu tindakan apa yang harus dilakukan sehingga tidak berdosa. Tindakan itu adalah apa, dan diberikan alasannya. Jika dilakukan hal itu, maka alasannya apa, dapat dikerjakan dan juga dikumpulkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain, dapat dikumpulkan secara bersamaan. Ya, kegiatan penutup yang pertama itu adalah rangkuman. Rangkuman dari materi yang telah kita pelajari hari ini adalah, manusia berdosa karena tidak menaati perintah Allah. Manusia lebih tergoda kepada rayuan dan tipu muslihat iblis. Akibat ketidaktaatan manusia, mereka diusir dari taman yang indah tempat mereka tinggal.
Mereka harus bersusah payah untuk mengupayakan yang terbaik bagi kehidupan. Mereka menanggung banyak kesukaran dan penderitaan. Allah menghendaki manusia untuk selalu taat dan hidup sesuai dengan perintahnya dan menyadari dosa-dosanya. Ini adalah rangkuman daripada pembelajaran kita pada hari ini. Setiap umat manusia pasti berdosa. Oleh karena itu, kita patut memohon pengampunan kepada Allah. Pembelajaran hari ini juga mengajarkan kepada kita untuk kita taat dan setia kepada Allah. Kita tidak mudah tergoda dengan tipu muslihat iblis, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Maka kita akan mendapatkan kedamaian, sukacita, dan damai sejahtera. Kita akan hidup di dalam kehidupan yang penuh dengan kedamaian. Intinya, kita harus taat, setia, dan percaya kepada Allah yang telah menciptakan kita. Kita akan menyanyi bersama sebuah lagu dan kita akan merefleksikan lagu yang kita nyanyikan, yaitu Hati-hati Tanganku. Kita nyanyikan bersama, ya. Oke, semua siap? Hati-hati tanganku. Hati-hati tanganku yang kecil. Hati-hati tanganku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati tanganku yang kecil. Hati-hati kakiku yang kecil. Hati-hati kakiku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati kakiku yang kecil. Hati-hati mulutku yang kecil. Hati-hati mulutku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati mulutku yang kecil. Hati-hati diriku yang kecil. Hati-hati diriku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati diriku yang kecil. Ya, apa yang menjadi makna dari lagu yang kita nyanyikan ini? Yang pertama itu, pada baitnya yang pertama, hati-hati tanganku yang kecil. Tangan Tuhan berikan kepada kita untuk bekerja, dapat melakukan hal-hal yang mendatangkan berkat bagi setiap kita. Oleh karena itu, dengan tangan yang diberikan oleh Allah kepada setiap kita, kita dapat mempergunakannya dengan baik untuk bekerja, memberikan pertolongan, membantu orang lain, membantu orang tua, membantu teman, guru untuk dapat melakukan sesuatu yang baik. Pada bait yang kedua, hati-hati kakiku yang kecil. Dengan kaki kita pergunakan untuk pergi, untuk dapat melakukan sesuatu yang baik. Kita pergi untuk menyampaikan atau mengabarkan kabar kebaikan di mana-mana. Dengan kaki tidak kita lakukan untuk mencelakakan orang lain, tetapi dengan kaki kita bepergian untuk bekerja, atau juga kita pergi untuk menyampaikan kabar keselamatan. Pada baitnya yang ketiga tentang mulut, hati-hati
mulutku yang kecil. Dengan mulut kita pakai untuk mempermuliakan, memuji nama Tuhan. Bukan dengan mulut kita mengucapkan kata-kata yang kotor, atau dengan mulut kita memfitnah. Dengan mulut kita mau pakai untuk memuji-muji Tuhan. Dengan mulut kita mau pakai untuk menyampaikan kabar baik. Kalau pada bait yang keempat tentang hati-hati diriku yang kecil, sesungguhnya setiap kita di hadapan Tuhan, kita ini sangat kecil. Kita tidak berarti apa-apa di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, dengan diri kita, tubuh kita ini, kita mau mempersembahkan, mempermuliakan nama Tuhan. Dengan tubuh kita ini, kita mau bekerja untuk Tuhan. Nah, ini adalah arti dari lagu yang sudah kita nyanyikan tadi. Oleh karena itu, setelah kita mempelajari materi kita hari ini tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa menurut Kejadian pasalnya yang ketiga, maka setelah ini diharapkan kita dapat mempraktikkan, mewujud nyatakan apa yang sudah kita pelajari hari ini di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Dan biarlah kehidupan kita ini menjadi berkat untuk semua orang. Saya menyampaikan terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah melakukan pembelajaran, mengikuti pembelajaran dari awal dan dapat mengikuti dengan baik hasil-hasil diskusi yang sudah dikerjakan. Saya menyampaikan terima kasih kepada kita semua, dan dengan demikian setelah kita mempelajari pembelajaran ini, kita akan mempraktikkan, melakukan, mewujud nyatakan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Dan sesuai dengan PR yang sudah akan disampaikan, diberikan, dan juga tugas-tugas yang akan dikerjakan di rumah dapat dikerjakan dengan baik, dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang selanjutnya. Baik, untuk itu ada PR yang harus dikerjakan oleh anak-anak, yaitu tugas untuk PR dicatat dan dikerjakan di rumah. Masing-masing anak dapat mencatat, dikerjakan di rumah, dan dapat dikumpulkan pada pertemuan berikut. Yaitu yang pertama, nanti tolong dicatat ya, mengapa manusia jatuh dalam dosa. Mengapa manusia jatuh dalam dosa. Yang kedua, semua buah dari pohon di dalam taman tersebut boleh mereka makan, kecuali buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Perintah dan larangan Tuhan sangat jelas. Jika mereka memakannya, maka mereka akan mati. Apa arti mati pada pernyataan di atas? Apa arti mati pada pernyataan di atas? Nomor 3, dosa memutuskan hubungan antara manusia dengan titik-titik. Dosa memutuskan hubungan antara manusia dengan titik-titik. 4, apa tujuan Allah menciptakan Adam dan Hawa segambar dan serupa dengannya? Yang kelima, sebutkan beberapa tindakan yang dilakukan manusia agar tidak jatuh dalam dosa. Baik anak-anak, kita sampai pada penghujung pembelajaran kita hari ini. Kita akan mengakhiri pembelajaran hari ini dengan doa. Untuk itu sebelum kita berdoa,
kita menyanyikan lagu Hati-hati tanganku. Hati-hati tanganku dan seterusnya. Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati tanganku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati kakiku yang kecil, hati-hati kakiku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati kakiku yang kecil. Kita menutup pembelajaran kita hari ini dengan bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kembali kami ada di hadirat-Mu. Kami mengucap syukur karena Engkau telah memberkati kami di dalam pembelajaran kami hari ini, dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan baik. Terima kasih atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Tanamkan semua pembelajaran yang telah kami pelajari sehingga dapat kami pergunakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa syukur dan terima kasih kami. Dengar dan sambutlah doa kami. Mengampuni kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Guru yang agung bagi kami berdoa, mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Selamat pagi dan shalom.